Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. Bangun ruang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah: yang pertama mempunyai 6 sisi, balok sisinya 6, kubus juga 6, prisma segitiga, satu alas, satu tutup, 2, kemudian di sisinya hanya ada 3, jadi yang ini hanya 5, berarti C jelas salah. 5 segi 4 hanya mempunyai 5 sisi, jadi ini juga salah. Tinggal pilihannya balok dan kubus. Kedua, mempunyai 12 rusuk, balok rusuknya 12, kubus juga 12. Mempunyai 8 titik sudut, balok mempunyai 8 titik sudut, kubus juga mempunyai 8 titik sudut. Semua sisinya berbentuk persegi, balok tidak semua sisinya berbentuk persegi. Jadi A jelas salah. Semua sisinya berbentuk persegi, kubus semua sisinya berbentuk persegi. Jadi yang betul adalah B. Perhatikan bangun ruang berikut. Panjang jari-jari tabung lebih pendek 3 cm daripada tingginya. Volume tabung adalah: diketahui dari gambar, tinggi tabung sama dengan 13 cm, jari-jari sama dengan 3 cm lebih pendek dari tinggi, berarti 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Volume tabung sama dengan luas alas. Alasnya adalah luas lingkaran PR kuadrat kali tinggi tabung. Sama dengan Pi-nya 3,14 kali jari-jari, jari-jarinya 10, pangkat 2, jadi 10 kali 10, kali tinggi tabung 13. 3,14 kali 10 kali 10 atau kali 100, 314 kali 13 sama dengan 4082 cm kubik. Gambar pencerminan yang benar adalah: pada pencerminan berlaku sifat jarak titik-titik pada benda ke cermin sama dengan jarak titik-titik pada bayangan ke cermin. Perhatikan pilihan D, titik ini ke cermin sama dengan jarak yang ini ke cermin. Kemudian titik ini ke cermin sama dengan titik ini ke cermin. Kemudian titik sudut ini ke cermin, jaraknya sama dengan cermin ke titik sudut bayangannya. Dan titik yang ini ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke titik bayangannya. Jadi yang merupakan gambar pencerminan adalah yang D. Hasil penimbangan berat badan 40 siswa kelas 6 dibulatkan sampai satuan kilogram terdekat adalah sebagai berikut. Diagram batang data tersebut adalah: tinggi batang ini menunjukkan banyaknya siswa. Ini tinggi ini menunjukkan banyaknya siswa. Pandang pilihan jawaban C. Berat badan 30 kg, banyaknya siswa 10. 30 sama dengan 10. 35 kg, banyaknya siswa 8. 35, 8. 40 kg, 10. 40 kg, 10. 45, 8. 45 kg, 8 orang. 50 kg, 4 orang. 50 kg, 4 orang. Data ini sama dengan tabel, maka pilihan jawaban yang benar adalah C. Pak Herman sedang memetik buah melon. Hasil penimbangan berat melon dibulatkan sampai satuan kilogram terdekat adalah sebagai berikut. Modus berat melon adalah: dari data diperoleh berat melon 2,1 kg, ada sebanyak 1 buah,
ini 2,1 kg. Kemudian 2,2 kg ada 3, 1, 2, 3. 2,3 ada sebanyak 2. Kemudian 2,4 ada 4. 2,5 kg ada 3. 2,6 ada 3. 2,7 kg ada 2. Ditanyakan modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Atau dalam hal ini adalah berat melon yang paling banyak. 1,3,2,4,3,3,2. Yang paling besar angkanya adalah 4. Jadi yang paling banyak adalah 2,4 kg. Jadi modus berat melon adalah 2,4 kg. Hasil pengukuran tinggi badan 20 siswa dibulatkan sampai satuan sentimeter terdekat sebagai berikut. Rata-rata tinggi badan siswa adalah kolomnya ditambah satu kolom, kolom tinggi badan kali banyak siswa. Tinggi kali banyak siswa, misalkan F, ini F. 140 kali 3, 420. 145 kali 6, 870. 150 kali 5, 750. Dan terakhir 155 kali 6, 930. Dan tambahkan satu baris baru yaitu jumlah. Jumlahkan 3 tambah 6, 9 tambah 5, 14 tambah 6, 20. Kemudian tinggi kali jumlah siswa. Jumlahkan juga, jumlahnya adalah 2970. Rata-rata lambangnya adalah ekbar, sama dengan jumlah tinggi dibagi banyak siswa, sama dengan 2970 dibagi 20, sama dengan 148,5 cm. Jadi rata-rata 148,5 cm. Soal-soal pilihan ganda kompleks. Bacaan berikut untuk menjawab nomor 21 dan 22. Desa industri. Desa merupakan unit terkecil yang memiliki satu kepala pemerintahan, yakni kepala desa. Salah satu jenis desa yaitu desa industri. Desa industri adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya di bidang industri. Ada beragam jenis industri yang digeluti warga desa. Berikut jumlah desa industri dari 3 provinsi di Indonesia pada 2018. Pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah yang benar? Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari 1. Perhatikan yang kedua, jumlah desa industri kayu di Provinsi Riau lebih banyak daripada jumlah desa industri gerabah di Provinsi Papua. Ini Riau, industri kayunya 219, dan industri gerabah di Papua 163. 219 lebih tinggi dari 163. Jadi pernyataan kedua ini benar. Dan pernyataan keempat, jumlah desa industri logam di Riau, ini logam, Riau 79, lebih sedikit daripada jumlah desa industri kayu Provinsi Papua. Ini industri kayu, Papua 289. 79 lebih sedikit dari 238. Jadi pernyataan keempat juga benar. Nomor 22,
Berdasarkan bacaan di atas, tentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Provinsi yang memiliki desa industri paling banyak adalah Papua. Riau 26, 219, 76 tambah 92 tambah 109, jumlahnya 525. Kemudian Jakarta 89 tambah 137 tambah 65 tambah 11 tambah 155, jumlahnya adalah 457. Dan yang ketiga Papua 19 tambah 238 tambah 30 tambah 163 tambah 104, 554. 525, 457, 554. Yang paling besar adalah 554, yaitu Papua. Jadi, pernyataan provinsi yang memiliki desa industri paling banyak adalah Papua. Ini adalah benar. Pernyataan kedua, provinsi yang memiliki desa industri gerabah kurang dari 100 adalah Papua dan DKI Jakarta. Ini industri gerabah. Gerabah Papua 163, lebih dari 100. Berarti pernyataan kedua jelas salah. Pernyataan ketiga, provinsi yang memiliki jumlah desa industri 525 adalah DKI Jakarta. 525 adalah Riau. Jadi pernyataan ketiga adalah salah. Pernyataan keempat, provinsi yang memiliki desa industri kayu lebih dari 150 adalah Riau dan Papua. Ini industri kayu. Riau 219, lebih dari 150. Papua 238, juga lebih dari 150. Jadi pernyataan keempat ini benar. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 23 sampai 25. Membuat minuman tradisional kunir asam. Kunyit asam merupakan minuman tradisional masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Minuman ini kaya antioksidan yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Minuman kunyit asam terbuat dari bahan dasar kunyit dan dicampur dengan asam jawa. Pembuatan minuman kunyit asam terbilang cukup mudah. Untuk membuat minuman kunyit asam sebanyak 600 ml, diperlukan bahan berupa 600 ml air, 100 gram gula jawa, 20 gram asam jawa, dan 8 buah kunyit ukuran besar. Saat menakar air, kamu dapat menggunakan 4 gelas plastik berikut: 200 ml, 300 ml, 400 ml, 600 ml. Berdasarkan bacaan, tentukan cara menakar volume air untuk membuat 600 ml minuman kunyit asam. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari 1. Menakar air menggunakan gelas A sebanyak 3 kali. Gelas A 200 ml. 200 ml kali 3, 200 kali 3 sama dengan 600. Sama dengan 600. Jadi pernyataan ke-1 benar. Pernyataan kedua, menakar air menggunakan gelas B sebanyak 4 kali. Gelas B 300. 300 kali 4, 1200. Bukan 600. Jadi pernyataan B salah. Pernyataan ketiga, menakar air menggunakan gelas A dan gelas C masing-masing 1 kali. Gelas A 200, gelas C 400. 200 tambah 400 sama dengan 600. Jadi pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, menakar air menggunakan gelas A dan D masing-masing 1 kali. Gelas A 200, D 600, 200 tambah 600, 800. Ini 600. Sementara ini jumlahnya 800, bukan 600. Jadi pernyataan keempat adalah salah. Nomor 24,
Ani akan membuat minuman kunyit asam resep pada bacaan. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan yang diberikan. Kesatu, jika Ani ingin membuat minuman kunyit asam sebanyak 1 liter, ia harus menggunakan gula Jawa lebih dari 100 gram. Jika Ani ingin membuat kunyit asam sebanyak 1 liter, ia harus menggunakan gula Jawanya juga harus lebih dari 100 gram. Karena 1 liter lebih dari 600 ml, maka gula Jawanya juga harus lebih dari 100 gram. Lebih dari 100 gram, maka pernyataan ke-1 adalah benar. Pernyataan kedua, jika Ani ingin membuat minuman kunyit asam sebanyak 1 liter, ia cukup menambahkan air sebanyak 400 ml. 600 ml, airnya 600 ml. Maka kalau kunyit asam yang ingin dibuat 1 liter, airnya juga harus 1 liter. Supaya ini menjadi 1 liter, 1 liter adalah 1000 ml. Berarti harus menambahkan air 400 ml. Akan tetapi kalau hanya air yang ditambah menjadi 1 liter, gula Jawa juga harus ditambah juga. Sementara di sini tidak dikatakan gula Jawa tidak ditambah. Maka kalau hanya air yang ditambah sementara gula Jawanya tidak ditambah, maka komposisi resep minuman menjadi berubah, sehingga pernyataan kedua adalah salah. Jadi yang ditambah harusnya bukan hanya air, tapi gula Jawanya juga. Pernyataan ketiga, jika Ani ingin membuat minuman kunyit asam sesuai resep, tetapi rasanya lebih manis, Ani perlu menggunakan gula lebih dari 100 gram. Pernyataan 3 adalah benar, karena untuk lebih manis, gulanya harus ditambah. Pernyataan keempat, jika Ani ingin membuat minuman kunyit asam sesuai resep, tetapi mengurangi rasa asam, Ani perlu menambahkan jumlah asam Jawa. Pernyataan keempat adalah salah. Jika Ani ingin membuat minuman kunyit asam sesuai resep, tetapi mengurangi rasa asam, Ani perlu menambahkan asam Jawa. Penambahan asam Jawa justru membuat minuman makin terasa asam. Sehingga pernyataan keempat ini adalah salah. Perhatikan bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 25. Membangun bak penampungan air. Dusun Kikis mengalami kekeringan saat kemarau panjang. Oleh karena itu, warga Dusun Kikis akan bergotong royong membuat sumur bor dan membangun bak penampungan air bersih. Pak Tony, seorang warga Dusun Kikis, membuat rancangan bak penampungan air bersih berbentuk balok dengan daya tampung 12.000 liter. Rancangan bak penampungan air bersih yang dibuat Pak Tony adalah sebagai berikut. Berdasarkan bacaan di atas, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari 1. Yang pertama, luas alas bagian dalam bak penampungan air adalah 6 meter persegi. Perhatikan bak ukuran bagian dalam ini. Panjangnya 6 meter, lebar 1 meter, ini tinggi 2 meter. Maka luas bagian dalam bak penampungan air adalah 6 kali 1. 6 kali 1 sama dengan 6 meter persegi. Jadi pernyataan ke-1 benar. Pernyataan kedua, keliling alas bagian dalam bak penampungan air adalah 7 meter. 6 tambah 1, 7, tambah 6, 13. Ini lebarnya 1, jadi 14. Sementara ini 7. Jadi ini salah. Pernyataan 3, jika panjang bagian dalam bak penampungan air dibuat setengahnya, dan luas alas bagian dalamnya menjadi 9 meter persegi, maka lebar bagian dalam bak penampungan air adalah 3 meter. Jika panjang dibuat setengahnya dari 6, ini jadi 3, karena panjang asalnya 6. Jika dibuat setengahnya, berarti setengah kali 6 sama dengan 3.
Luas alas bagian dalamnya menjadi 9. Luas rumusnya adalah panjang kali lebar sama dengan 9. Panjangnya 3 kali lebar sama dengan 9. Sebelah kiri dan sebelah kanan sama dengan dibagi 3, jadi lebar sama dengan 9 dibagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Di pernyataan ketiga, lebarnya 3 sama. Jadi pernyataan ketiga adalah benar. Pernyataan 4, jika lebar bagian dalam bak penampungan air dibuat 2 kali, lebar dibuat 2 kali, asalnya lebarnya adalah 1, 2 kali 1 sama dengan 2 meter, dan panjangnya tetap, panjangnya sama dengan 6, panjangnya sama dengan tetap 6, maka keliling alas adalah 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya 6 tambah lebar, lebarnya 2. 2 kali 6 tambah 2, 8. 2 kali 8 sama dengan 16 meter. Sementara di pernyataan 4, 14 meter. Jadi pernyataan keempat adalah salah.